pada saat ini. Kita masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita menyambut berkat Tuhan dengan penuh sukacita. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan sungguh-sungguh. Mari kita angkat satu lagu pujian untuk Tuhan. Hatiku penuh dengan nyanyian. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Teman-teman, mari kita mengucapkan ayat hafalan kita minggu ini. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. James 4 verse 7. Submit yourself then to God. Resist the devil, and he will flee from you. Everyone, let's pray. Fold your hand, close your eyes, and bow your head. Let's pray. Our Heavenly Father, thank you, God, for today. Thank you for your kindness and your blessing in our life until this time. God, right now, we want to listen your holy word.
Please, your Holy Spirit come and stay in our heart so that we can listen well your holy word, and your Holy Spirit guide us so that we can understand about your holy word and we can do your holy word in our life. Thank you, Father. We surrender our time into your hand. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Anak-anak, masih ingat kisah dari 5 roti dan 2 ikan? Tentu saja pasti mengingatnya, bukan? Tetapi, apakah kita cukup hanya sekedar tahu keajaiban yang Tuhan lakukan itu? Pelajaran apakah yang kamu dapatkan dari kisah keajaiban yang Tuhan lakukan itu? Nah, anak-anak, coba kita saksikan bersama kembali bagaimana kisah 5 roti dan 2 ikan berikut ini dengan seksama. Setelah itu, Yesus pergi ke seberang danau Galilea atau danau Tiberias, itu sebutan lainnya. Banyak orang mengikutinya sebab mereka sudah melihat keajaibannya menyembuhkan orang sakit. Yesus naik ke atas bukit, lalu duduk dengan murid-muridnya. Hari Raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Yesus memandang ke sekelilingnya dan melihat banyak orang mendatanginya. Di mana kita bisa beli makanan supaya semua bisa makan? Ia mengatakannya untuk menguji Filipus. Sebenarnya ia sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Agar setiap orang bisa makan sedikit, dibutuhkan lebih dari 200 keping perak untuk membeli roti. Murid Yesus yang lain, Andreas, saudara Simon Petrus, berkata, "Di sini ada seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tapi tentunya tidak cukup untuk orang sebanyak ini." Suruh orang-orang itu duduk. di tempat itu ada banyak rumput. Jadi orang-orang itu duduk di rumput. Kira-kira ada 5.000 orang. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah, lalu membagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Ia melakukan hal yang sama pada ikan. Lalu mereka semua makan dengan sepuas-puasnya. Setelah semua sudah kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya,
Kumpulkan makanan yang berlebih. Jangan ada yang terbuang. Lalu mereka mengumpulkan 12 bakul penuh kelebihan makanan dari 5 roti dan 2 ikan yang dimakan oleh orang banyak itu. Melihat keajaiban yang dibuat oleh Yesus, orang-orang itu berkata, "Sungguh ini adalah nabi yang diharapkan datang ke dunia." Yesus tahu mereka datang untuk memaksa Dia menjadi raja mereka. Oleh karena itu ia lalu pergi menyingkir ke perbukitan. 5 roti dan 2 ikan. Apakah itu jumlah makanan yang banyak atau sedikit? Wah, tergantung ya, Miss. Kalau ikannya mungkin sebesar ikan tuna dan rotinya mungkin sebesar roti buaya. Ya, tentu banyak ya. Tetapi, meskipun banyak, tidak akan mungkin cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Tetapi, dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus mampu memberi makan 5.000 orang. Mereka semua kenyang. Bahkan ada sisanya sebanyak 12 bakul penuh. Sungguh ajaib, bukan? Kisah 5 roti dan 2 ikan hendak mengajarkan kita satu hal, bahwa Tuhan mampu melipat gandakan sesuatu yang menurut kita hanya sedikit. Bahkan Tuhan tidak hanya mampu, Ia juga mau melakukannya untuk kita. Ia mau melipat gandakan apa yang kita miliki, dengan syarat kita bersedia menyerahkan dan mempercayakan kepadanya semua yang kita miliki. Jangan khawatir anak-anak, itu tidak akan membuat milik kita berkurang. Justru sebaliknya akan berlipat. Contohnya saja, kepandaian yang kita miliki, jika kita percayakan kepadanya, akan semakin berkembang dan berguna bagi banyak orang. Oleh karena itu, mari kita percayakan kepada Tuhan segala apa yang kita miliki, supaya segalanya berguna bagi kita dan sesama. Mari kita berdoa kepada Tuhan, mau minta, Tuhan, kami serahkan semua yang kami miliki kepadamu. Berkatilah dan lipat gandakanlah, supaya itu semua semakin bermanfaat bagi kami dan sesama. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebaikan dan berkat Tuhan di pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan sehingga di pagi hari ini kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kami berterima kasih untuk apa yang Engkau berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, kami serahkan segala yang kami miliki hanya ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang memberkati setiap apa yang kami miliki, dan itu boleh berguna bagi diri kami dan juga bagi sesama kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kegiatan kami satu hari ini. Tuhan tolong kami, berkati kami. Apapun pembelajaran yang kami ikuti di hari ini, kiranya itu dapat kami terima dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu yang penuh dosa. Kiranya Engkau ampunkanlah dosa kami, agar kami masih layak disebut sebagai anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.